Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di acara diskusi internal riset yang kedua. Untuk diskusi kali ini, temanya adalah Targeting Poverty Under Complementarities. Dan untuk diskusi kali ini, kami menghadirkan pemateri, yakni Bapak Ahmad Tohari, sebagai Postdoctoral Research Associate, Faculty of Arts, Business, Law, and Education dari The University of Western Australia. Sebelum itu juga kami juga akan menghadirkan discussion dari diskusi pada sore hari ini, yakni Bapak Erlangga Agustino Landianto PhD. Beliau adalah advisor dari riset yang juga telah lulus sebagai PhD dari University of Bristol sebagai di program Social Policy. Untuk diskusi pada sore hari ini nanti akan dilaksanakan melalui pembacaan materi dan discussion oleh Pak Erlangga, dan kemudian akan disusul dengan tanya jawab dan diskusi bersama untuk para peserta. Lalu tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai saja untuk diskusi pada sore hari ini. Dan saya persilakan untuk Pak Tohari untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih. Ini nggak bisa sharing ya? Share screen, Pak, ya? Ya, share bisa, screen. Pak. Bisa, Pak. Bentar. Saya... Sudah, Pak. Oke. Bisa lihat screen-nya kan? Bisa, Pak. Oke. Ya, pertama-tama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi paper ini adalah chapter pertama tesis PhD saya yang sudah lama banget. Jadi produksinya itu sekitar tahun 2017, terus mengalami proses, jadi dulu awalnya dikirim ke IAR, terus menunggu sampai terakhir minta. Jadi karena kita tidak bisa memenuhi sharing data regulation, akhirnya ya gitu kita nggak consider lah, maksudnya karena menggunakan data yang menurut saya memiliki nilai potensial yang tinggi untuk digunakan riset-riset selanjutnya. Jadi akhirnya kita kirim ke Journal Development Economics, dan ya seperti saudara-saudara sekalian bisa lihat bahwasanya paper ini sudah terbit. Dan saya juga pertama kemarin saya kaget karena biasanya kalau saya presentasi itu kan papernya yang belum publish kan. Tapi kok ini yang diminta paper yang sudah publish. Jadi saya ingin mengerti, nanti mungkin bisa dijelaskan kenapa kok meminta paper yang sudah publish, karena kan sebenarnya bagi peneliti seperti saya itu kan saya mengharapkan dari presentasi itu dapat feedback, siapa tahu ada feedback yang bagus gitu kan. Oke, kalau tentang paper ini sebenarnya idenya itu sangat simpel. Jadi kan kita tahu semua tuh kalau di negara berkembang itu menerapkan atau mengimplementasikan program kemiskinan itu kan tidak hanya satu. Jadi kalau kita di Indonesia, apalagi pada kondisi-kondisi tertentu, kita akan mengetahui bahwasanya pemerintah itu menerapkan contohnya Raskin, BLT, Jamkesmas, PKH gitu kan. Nah, program komplement seperti itu memang bagus. Jadi itu adalah kalau dalam bahasa poverty alleviation literature itu memang diharapkan program itu jumlahnya banyak, jadi mengcover multidimensi dari kehidupan rumah tangga miskin, sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif atau lebih dikenal dengan big push. Jadi mereka mendorong orang-orang miskin itu agar secepatnya keluar dari kemiskinan. Nah, tapi masalahnya ada salah satu komponen penting dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan itu adalah
bagaimana memilih orang miskin itu yang dalam literatur dikenal dengan poverty targeting. Nah, implementasi program sudah berjalan maju tadi itu, tapi evaluasi sistem pentargetan itu masih berjalan pada kondisi seakan-akan program itu diimplementasikan satu-satu. Jadi misalkan kalau saudara membaca literatur tentang kemiskinan di Indonesia, kan itu apa? Jadi evaluasi targeting itu kan BLT, Raskin, PKH, gitu-gitu kan. Tapi satu-satu. Sehingga apa? Kekurangan dari riset seperti itu. Pertama, akan mengoverestimasi dari kinerja targeting. Contohnya kalau kita nanti akan saya tunjukkan kenapa itu bisa mengoverestimasi. Dan yang kedua, evaluasi terhadap dampaknya terhadap kemiskinan pasti akan co-founding. Kenapa? Karena menegasikan program lainnya, padahal program lainnya kan pasti memiliki dampak terhadap upaya penanggulangan kemiskinan sendiri. Nah, sehingga paper ini tuh kontribusinya hanya sederhana kok. Jadi kita menawarkan kepada literatur, ini loh caranya kita mengevaluasi program yang diimplementasikan dalam jumlah yang lebih dari satu. Nah, terus kita menunjukkan bagaimana dampaknya complementarity ini terhadap upaya penanggulangan kemiskinan. Jadi sangat simpel seperti itu. Kenapa nggak bisa jalan? Jadi ini adalah summary dari hasilnya, bahwasanya jadi kalau saudara mengikuti perkembangan, saudara-saudara mengikuti perkembangan sistem pertargetan di Indonesia kan tahun 2011 kan pemerintah menerapkan Unified Targeting System. Jadi sebelumnya pemerintah itu menyerahkan kepada kementerian untuk memilih target programnya masing-masing. Jadi tidak ada dulu itu, jadi Jamkesmas Kementerian Kesehatan memilih sendiri. Terus Raskin, Kemenkukesra memilih sendiri. Kalau ada BLT, Bappenas memilih sendiri. Lah, pada tahun 2011, itu pemerintah mengimplementasikan apa yang disebut basis data terpadu atau Unified Targeting System. Lah, untuk mensupport riset ini, jadikan ini theoretical nih. Untuk mensupport teori ini benar nggak sih? Akhirnya kita menggunakan setting itu. Jadi bagaimana transisi dari targeting yang dulunya itu satu-satu ke Unified Targeting System, apakah ada perbaikan. Jadi seperti itu. Jadi dapat diketahui bahwasanya upaya pemerintah untuk mengimplementasikan Unified Targeting System itu meningkatkan probability orang miskin untuk menerima 3 program. Jadi tidak hanya 1, 3 program meningkat sebesar 117%, dan peningkatan itu berimplikasi terhadap peningkatan sebesar 30 percentage point kesejahteraan mereka yang diukur dari konsumsi per kapita. Ini. Jadi institutional background-nya adalah kalau kita mengikuti perkembangan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, jadi penanggulangan kemiskinan di Indonesia itu kan mulai tahun 1997. Jadi setelah krisis, pemerintah menerapkan jaring pengaman sosial. Jadi pada saat itu sudah dikenalkan adanya Raskin. Jadi pemerintah mengimplementasikan Raskin, terus kemudian tahun 2005 dan 2008 pemerintah kembali merubah desain dan menerapkan BLT. Jadi makanya di 2005 dan 2005 ada kita kenal BLT kan dulu yang banyak gegeran, banyak kantor kepala desa dibakar gitu kan. Nah, tahun 2011 atau saya kategorikan sebagai third generations itu pemerintah sudah mulai menerapkan basis data terpadu atau Unified Targeting System. Jadi semua program penanggulangan kemiskinan targetnya adalah harus bersumber dari data ini. Jadi tidak ada ceritanya kementerian punya program terus menentukan target sendiri gitu. Jadi mulai generasi ketiga inilah pemerintah menerapkan satu database untuk semua target
program-program penanggulangan kemiskinan. Nah, ini sekilas tentang data tersebut. Jadi data tersebut itu sebenarnya mengcover sampai 40% penduduk Indonesia termiskin by name, by address. Jadi semua orang miskin di Indonesia di situ itu ada namanya dan alamatnya. Itu penting. Kenapa? Karena targeting itu kan butuh alamat dan butuh nama. Kalau sebelumnya, sebelum ada targeting, biasanya kan pemerintah wis menyerahkan kepada pemerintah desa wis pilihan wis, tak kasih duit pilihan gitu kan. Lah kalau ini sudah ada by name, by address. Nah, sementara untuk program kemiskinan yang komplement itu adalah 25% terbawah. Jadi di penduduk paling miskin 25% terbawah ini secara teori harusnya mendapatkan raskin, BLT, dan Jamkesmas. Jamkesmas itu sampai 40%, nearly 40%. Nah, disinilah uji testing teori ini bisa jalan nggak gitu. Karena di sini ini kan harusnya semua orang miskin kan dapat 100% nih. Jadi tidak peduli dia dia orang miskin yang berada di daerah ini harusnya kan juga dapat BLSM atau BLT atau raskin dan Jamkesmas. Selama ini kita kan tidak pernah melihat tuh, benar nggak orang miskin itu dapat ketiga-tiganya. Jadi kan misalkan penelitiannya Mbak Vivi gitu kan, itu kan biasanya raskin atau BLT gitu kan, terus penelitiannya Spero, Jamkesmas gitu. Itu bagi saya tidak bisa menggambarkan kinerja targeting secara keseluruhan. Jadi kita butuh suatu alat yang bisa memotret sebenarnya sistem targeting ini jalan nggak sih untuk program-program dengan nature yang kayak gini nih. Nah, ini KPS mungkin saudara ingat tahun 2013 pemerintah menerapkan memberikan kartu perlindungan sosial kepada orang miskin yang diikuti dengan BLSM. Jadi ini kan sekilas saja karena saudara pasti mengikuti ini kalau yang sering membaca media nasional gitu kan. Lah, ini sederhananya kontribusi terbesar dari paper ini itu sebenarnya di sininya ini. Jadi sebelumnya, makanya kalau saudara membaca papernya kan, saya list itu hampir semuanya mulai dari Economic Journal, American Economic Review, QGE, semuanya itu menggunakan instrumen ini. Dan ini hanya berlaku untuk pemerintah yang menerapkan satu program. Jadi ada exclusion error, ada inclusion error, yang ini benar kan, yang kaya harusnya dicoret, yang miskin harusnya masuk, gitu kan. Satu kan. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau programnya itu 3 kayak di Indonesia, ini kan nggak bisa jalan nih. Gimana ceritanya gini bisa untuk mengevaluasi, kita ngomong, oh targeting pemerintahnya jalan, bagus, nggak bisa kan. Karena kan harusnya orang miskin di Indonesia itu kan harusnya menerima 3 program gitu loh. Nggak hanya satu. Kalau kita lihat satu-satu, bisa jadi orang yang misalkan kayak tetangga saya gitu menerima BLT, tapi tidak menerima raskin. Atau menerima BLT, tapi tidak menerima Jamkesmas gitu kan. Artinya, kinerja targeting secara keseluruhan itu kan tidak bisa digambarkan hanya dengan menggunakan satu metrik seperti ini. Sehingga metrik itu yang saya bongkar. Jadi saya gunakan 3 komplement seperti ini. Jadi kalau pada sistem targeting sebelumnya, kalau menerapkan dalam teori probabilistik, itu kan under unconditional probabilistic theory, which is dalam kasus ini tidak jalan kan? Karena kan harusnya conditional. Dia juga menerima raskin dan menerima BLT dan menerima Jamkesmas atau secara keseluruhan kan. Jadi dari metrik ini kita bisa menghitung kan apakah sistem targeting ini jalan nggak gitu. Nah, jadi membacanya kan gini. Could you please silent please. Nah, dari matrik tersebut akhirnya kan bisa diturunkan menjadi di breakdown menjadi kriteria yang seperti ini kan. Jadi ada orang miskin yang hanya menerima BLT, menerima raskin, menerima Jamkesmas,
menerima BLT dan Raskin, menerima BLT dan Jamkesmas, menerima Raskin dan Jamkesmas, dan menerima ketiganya. Mana yang harusnya menjadi point of view-nya pemerintah? Harusnya kan yang di sini 100% kan? Iya kan? Nah, jika di sini ini 100%, maka ini yang disebut dengan perfect targeting. Lah, bagaimana di Indonesia? Pertanyaannya ini kan masih teoretikal nih. Nanti kalau mau tanya tentang teoretikal, boleh. Nah, bagaimana di Indonesia? Ini adalah sistem targeting 2005, yang ini adalah dengan menggunakan BDT. Sama, masih jauh dari sempurna kan? Tapi poinnya adalah, kita lihat yang di sini. Jadi pada tahun 2005, orang miskin itu yang mendapatkan ketiga program itu hanya 15%. Dan lainnya kan, ini kan ada yang hanya menerima BLT saja, ada yang Raskin saja, ada yang Jamkesmas saja, ada yang BLT dan Raskin, tapi tidak menerima lainnya lah. Sementara di tahun 2014 meningkat 27%, masih jauh dari sempurna kan. Tapi dibandingkan dengan 2005, sistem ini adalah memberikan harapan kan. Nah, pertanyaannya, sampai kapan kita akan sampai 100% untuk yang ini? Ya nanti sampai kita memperbaiki berkelanjutan dan sampai kita memiliki sistem administrasi kependudukan yang bagus. Jadi banyak mau yang kondisional ya? Apanya? Sorry. Nah, dari situ itu kita bisa menghitungkan matrik mana yang harusnya menjadi point of view-nya pemerintah, program mana yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Dalam hal ini contohnya adalah di tahun 2005 penerima BLT yang mendapatkan Raskin hanya ini kan. Nah, ini bisa ditingkatkan. Nah, jadi dari matrik ini sebenarnya pemerintah sudah tahu kan mana sih program yang tidak komplement dengan lainnya gitu kan. Dari situ harusnya diperbaiki. Nah, sebenarnya ini adalah kontribusi terbesar dari penelitian ini. Nah, selanjutnya adalah testing kan. Kalau sudah gitu, apa dampaknya? Kalau kita sudah ingin memastikan bahwasannya setiap kinerja pentargetan itu harus memenuhi komplementaritas, kita harus menunjukkan dong dampaknya bagaimana terhadap orang miskin gitu kan. Jadi kita menggunakan data ini, yang saudara pasti sudah tahu, ada Susenas, ada SPS, ada Podes, dan ada PMT. Jadi PMT ini digunakan untuk mempredik kondisi, karena kan tidak ada data panel kan. Jadi kita butuh kondisi pre-treatment. Jadi dengan menggunakan PMT ini, kita bisa mengestimasi kan, bagaimana sih kondisi, gambarannya itu kita memotret kondisi orang miskin yang pada tahun 2014 ini menerima BLT dan Raskin atau Jamkesmas, kondisinya pada tahun 2011. Jadi ini mempredik kondisi orang-orang miskin dengan menggunakan PMT yang digunakan oleh pemerintah untuk mengetahui kondisinya pada tahun 2011. Estimation strateginya adalah, karena kan ini sulit nih, pasti unobserved. Jadi pertanyaannya kan, apakah ada tendensi orang-orang yang menerima 3 program itu berbeda? Kita nggak tahu kan. Apakah yang satu program itu berbeda, kita nggak tahu juga. Makanya waktu dulu berdebat dengan salah satu referee-nya AER, dia kan ini harusnya pakai instrumental variable, karena nggak bisa saya jawab, nggak bisa. Bagaimana instrumental variable? Apa instrumennya? Kan nggak ada. Makanya yang paling make sense pada saat itu adalah ya menggunakan matching. Jadi matching di sini adalah karena kita nggak mengetahui kan. Jadi apa sih yang menyebabkan orang-orang miskin itu kok menerima 3, menerima 2, menerima 1, atau tidak menerima. Sehingga kita hanya tahu ini kan, distribusinya itu kayak gini loh. Oh, jadi kan ada
orang yang menerima semua program, ada yang tidak menerima. Jadi tapi mereka beririsan. Sehingga dari distribusi yang seperti ini kita menggunakan penyesuaian. Oh, jadi di matching diambil orang-orang yang hanya beririsan saja. Jadi orang yang dalam satu grup. Intinya cuma seperti itu. Nah, setelah kita estimasi dengan menggunakan matching dan hasilnya seperti ini. Jadi kan kalau di papernya kan panjang, tapi saya tunjukkan yang ini aja. Jadi membacanya adalah, ini adalah benefit terhadap per kapita expenditure dari kelompok grup yang menerima 3 program dikurangi dengan kelompok grup yang tidak menerima. Kalau di papernya kan ada yang itu, yang terakhir ada kombinasi 2-1 itu. Jadi on average, mereka lebih baik sekitar 30% touch point. Dan ini robust dalam menggunakan, kalau ini menggunakan matching yang menggunakan metode inverse probability weights, kalau ini double robust jadi sudah menggunakan inverse probability, sudah menggunakan weight, tapi juga dikontrol dengan sejumlah variabel, dan ini menggunakan control function yang propose oleh Heckman. Jadi on average kita bisa melihat bahwasanya estimasi ini kan konsisten pada level 33-40%. Jadi kita menyimpulkan bahwasanya orang miskin yang menerima 3 program dibandingkan dengan orang yang tidak menerima program, peningkatan konsumsinya mengalami peningkatan sebesar 30 percentage point. Nah, ini robustness-nya, ini adalah menggunakan poverty gap. Jadi ini adalah kedalaman kondisi orang miskin terhadap garis kemiskinan. Kalau yang tadi itu kan harusnya ditingkatkan kan, tapi kalau ini harusnya dirapatkan. Makanya jadinya itu hubungannya itu menjadi negatif sekitar 3 percentage point lah, which is besar banget. Karena kita paling sulit itu adalah bagaimana kita menurunkan gap posisi orang di bawah garis kemiskinan agar mereka itu mendekat ke garis kemiskinan kan, sehingga kita kasih big push lagi mereka meloncat ke atas garis kemiskinan. Nah, kalau ini extension, jadi dulu setelah referee-nya AER minta, coba kalau dicek dengan kalau tadi kan single, bukan multiple kan, modelnya itu model single kan. Terus ini bagaimana kalau dicek secara simultan, modelnya menggunakan model simultan, hasilnya juga nggak terlalu berbeda kan. Jadi hasilnya juga sekitar 30%-an gitu kan. Which is artinya apa? Ini adalah robust gitu. Nah, dari situ itu akhirnya kita confidence bahwasanya pemerintah di negara berkembang harus memastikan bahwasanya program diimplementasikan secara komplement dan memastikan bahwasanya sistem pentargetan adalah mencapai komplementaritas itu agar orang miskin itu menerima tidak hanya satu program. Dan sampai sekarang kan kita nggak tahu di Indonesia apakah evaluasinya sudah sampai seperti itu, karena saya sudah lama tidak bergelut di dunia kemiskinan, jadinya saya nggak tahu. Nah, mungkin itu dari saya, kayaknya sudah ya. 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 Mungkin kalau ada pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk Pak Tohari atas pemaparan yang luar biasa. Jadi nggak kerasa ya sudah 20 menit. Nah, selanjutnya saya persilakan untuk Pak Erlangga selaku discussion untuk menyampaikan reviewnya. Screen sharing-nya masih disable. Pak Tohari. Udah Pak Erlangga. Ya, oke. Oke, saya share screen ya. Mohon izin. Oke, bentar. Oke.
Jadi saya nanggapi nggak banyak ya. Masalahnya papernya Pak Tohari itu sudah sangat keren sekali. Jadi mungkin ya sedikit tanggapan dari saya, ya kan? Ya, secara umum novelty-nya keren ya. Jadi karena ada kombinasi dari 3 strategi penanggulangan kemiskinan berbeda, yaitu BLT, Jaskin, dan Raskin dan Jamkesmas. Metode analisisnya bervariasi sampai kayak apa namanya matching nggak cuma sekedar yang kombinasinya matchingnya macam-macam. Saya lihat baca papernya saya bingung. Jadi kombinasinya itu banyak sekali. Nah, terus juga ada upaya untuk melihat individual impact dan impact yang combine dari beberapa intervensi. Jadi itu menarik. Nah, ini gede nomornya. Nah, rekomendasinya pun juga menarik. Jadi melihat komplementaritas dari program itu. Nah, cuma apa ya? Kalau dalam implementasi mungkin Pak Tohari juga sudah memahami bahwa masalahnya di detail. Di detail itu misalnya gini, apakah sebenarnya itu kayak satu data itu, datanya dijadikan satu itu memang harus seperti itu, ada metode yang lain. Kan sekarang kan yang dibahas kan bagaimana untuk menguji ketika ada satu single database yang besar, yang sensus, terus kemudian dilihat, nah, ataukah seperti apa menyatukannya itu? Apakah model kayak BDT yang efektif atau perlu dikembangkan lebih lagi? Atau yang dikombin sebenarnya disamakan metode targetingnya. Metode targeting dalam arti gini loh, penentuan siapa yang menerima itu disamakan. Ya kan? Misalkan jadi single ya itu kan apa ya? Kunci dalam penerapannya itu nanti akan didetail kalau dalam konteks kebijakan. Nah, tantangan untuk menjalankan rekomendasi ini ya kan? Ya, data. Terlepas dari apapun metode targeting yang dipakai, data BDT itu sampai sekarang yang terakhir itu update-nya tahun 2015. Ya kan? Mungkin tahun 2021 mungkin akan update lagi. Berarti kan ada 5 tahun gap. 5 tahun gap dari siapa yang menerima. Jadi kalau untuk akademis itu oke, pakai data itu kita analisa dan sebagainya. Tapi kalau untuk policy, tunggu dulu, datanya lo nggak update. Ya kan? 2015 dalam 5 tahun kan pasti akan ada orang yang naik ke poverty, ada yang sudah lagi yang kalau turun jadi miskin atau mentas dari kemiskinan. Kemensos saat ini coba update dengan SIG-NG, tapi juga nggak jalan juga, ya kan? Terus integrasi kementerian. Pak Tohari saya yakin sudah sangat memahami permasalahan ini. Jadi metodenya menarik, ya kan? Tapi pertanyaannya bagaimana menyatukan sistem targeting itu seperti apa gitu loh? Itu yang apa ya? Sesuatu yang mungkin akan jadi konsep paper yang menarik. Jadi apa tidak lanjut dari paper ini itu apa gitu loh. Jadi papernya sudah bagus, tapi tidak lanjutnya apa? Polisinya gimana gitu loh. Kan nggak cuma berhenti. Kan kalau kita bilang, misalkan gini kan, orang yang dapat 3 bantuan itu akan lebih sejahtera, dampaknya lebih besar daripada orang yang dapat 1 bantuan. Secara logis saja kan sudah itu kan hanya pembuktian pandangan umum ya. Jadi kayak bukan sesuatu yang mengejutkan gitu loh. Ya kan, aku kasih kamu 3 macam bantuan, ya kan, dengan orang dikasih 1 bantuan. Jelas saja yang 3 itu relatif lebih harusnya ya, secara umum harusnya lebih sejahtera secara teori kan. Itu. Jadi, nah, kalau untuk metodologinya saya kan nggak akan mempertanyakan karena metodenya itu sangat keren sekali kan, keren sekali. Jadi kombinasi, jadi kayak misalkan proximity-nya sampai dites robustness stok, nggak cuma sampai dilihat kan antara 2 kelompok itu dibikin skor-skornya istilahnya predicted skornya mulai dari yang kelompok ini mulai dari yang bawah sampai ke atas dibuat gambar gini, gambarnya api lah, semuanya gak komen di metodologi. Dan cuma sekedar itu aja sih implikasinya itu kayaknya mungkin agak disederhanakan gitu loh konteks-konteksnya tuh. Tapi ya memang ini paper empirik, nggak ada yang salah. Karena kan ini paper akademis, bukan paper policy, bukan policy paper. Jadi nggak ada salah dengan paper ini. Nah, terlepas dari itu, ini kan tidak semua teman-teman di riset itu sudah paham targeting, sudah paham penanggulangan kemiskinan. Ya toh? Jadi kayaknya tadi setelah mendengarkan presentasinya Mas Tohari, kayak lompat jauh dari, misalkan dari yang basic ya. Jadi pada kesempatan ini saya mau sharing-sharing
yang basic-basic aja biar lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh Mas Tohari gitu loh. Jadi menjembatani. Jadi saat diskusi udah lebih nyambung lagi. Karena Mas Tohari tadi papernya udah sangat keren, levelnya internasional. Cuma kan kita di sini kan background-nya beda-beda ya. Ada yang sudah belajar properti, ada yang belum. Jadi mungkin saya share dari basic ya. Jadi secara umum ya, itu ada beberapa strategi penanggulangan kemiskinan. Dan yang melalui kebijakan makro dan juga kebijakan mikro. Dalam kebijakan mikro itu ada beberapa, misalnya community development, keuangan mikro, pelindungan sosial. Pelindungan sosial pun macam-macam, ada yang kontributori, non kontributori. Basically kontributori itu adalah pelindungan sosial yang orang itu harus bayar, harus kontribusi, harus mengeluarkan uang. Terus yang non kontribusi itu nilai gratisan, ada bantuan semacam itulah, dikasih siapapun yang ngasih, ya itu. Terus kemudian ada pelindungan pasar tenaga kerja, tenaga kerja dan juga pelindungan sosial tenaga kerja dan kebijakan yang lain. Ya, kita bisa diskusi. Ini aja pengantar biar nanti lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh Mas Tohari ya. Oke. Nah, penentuan orang miskin dan targeting. Sebelum kita bicara tentang kita bicara tentang targeting, kita harus tahu basicnya dulu. Targeting itu sebenarnya itu adalah mencari orang yang ditargetkan untuk mendapat bantuan atau menjadi sasaran dari perlindungan sosial. Apapun definisinya, apapun kalimatnya, sebenarnya intinya itu. Jadi dicari siapa yang berhak dapat bantuan. Nah, sebenarnya secara konsep itu mirip-mirip dengan penentuan orang miskin. Karena besar kemungkinan orang yang ditarget untuk menerima bantuan sosial juga orang miskin, meskipun ada yang beda-beda juga, ada kriteria yang berbeda. Jadi itu kenapa tidak semua orang miskin, ya kan? Tidak semua orang miskin itu mendapat bantuan sosial, tidak semua orang yang mendapat bantuan sosial itu orang miskin. Kriterianya itu beda. Nah, kemiskinan sendiri itu ada kemiskinan makro, ada kemiskinan mikro. Kemiskinan makro itu, ya ini versi Indonesia ya, sebenarnya cuma satu. Cuma Indonesia itu dipisah-pisah berdasarkan sumber data. Kemiskinan makro itu kemiskinan yang digunakan untuk pengukuran angka kemiskinan. Yang kayak dipublikasikan di BPS, itu biasanya Susnas. Nah, ada lagi kemiskinan mikro. Kemiskinan mikro ini istilah baru yang dipakai teman-teman untuk membedakan antara kemiskinan versi BPS dan kemiskinan menggunakan PPLS. Kemiskinan yang sebenarnya yang digunakan untuk menentukan siapa orang miskin itu. Kamu miskin atau enggak, itu mikro. Kalau makro itu hanya rate-nya. Tapi kalau mikro itu kamu miskin, kamu enggak miskin, itu mikro. Nah, targeting ini bersaudara dengan kemiskinan mikro. Apa ya Pak istilahnya ya? Bisa dianggap bersaudara dengan kemiskinan mikro karena biasanya menggunakan basis data yang sama kayak PPLS atau BDT, tapi untuk targeting ada kriteria tambahan. Nah, kenapa targeting diperlukan dalam penanggulangan kemiskinan? Pertama, biar lebih tepat sasaran, alokasi sumber daya yang lebih efisien, juga biar adil juga. Tahu masa yang dibantu itu hanya orang miskin atau orang yang membutuhkan, penghematan biaya juga. Jadi lebih fokus uangnya itu digunakan untuk yang berhak, ya kan? Kalau dibagi rata kan malah jadi nilainya jadi kecil. Kalau uangnya terbatas. Kecuali kalau sultan uangnya nggak terbatas, dibagi-bagi itu lain lagi. Jadi, tapi dalam targeting kita juga perlu perhatikan bahwa untuk melakukan proses targeting dan pelindungan sosial berbasis targeting itu butuh biaya. Nggak murah, beda dengan kalau sekedar bagi-bagi itu mungkin lebih efisien dari sisi biaya ya. Kalau dari targeting itu menentukan orangnya, dianalisa dan sebagainya, dicek lagi, verifikasi, bla bla, prosesnya panjang, itu ada butuh biaya. Jadi itu perlu jadi pertimbangan juga. Terus ada lagi biaya sosial. Apalagi kalau ada leakage ya, leakage kalau istilahnya Mas Tohari itu leakage atau underrepresented. Jadi ada orang yang harusnya dapat nggak dapat, atau orang yang harusnya nggak dapat itu ada jadi masalah nanti. Iri-irian, social cost, jadi social konflik, dan macam-macam lah di masyarakat. Nah, terus bagaimana mengukur akurasi targeting? Tadi Mas Tohari sudah menyebutkan, jadi type 1 error dan type 2 error, ya kan? Tapi kan menyebutkan secara kata-kata, jadi biar teman-teman lebih enak menangkapnya yang bahasa yang disampaikan oleh Mas Tohari, type 1 error itu adalah orang yang memenuhi syarat, tapi tidak, ini salah ketik ya, soalnya saya barusan bikinnya juga. Salah ketik, bukan tidak memenuhi bantuan, tapi tidak mendapat bantuan. Jadi itu type 1 error. Jadi kalau Mas Tohari tadi bahasanya under apa tadi ya? Under, pokoknya bahasa Inggris lah. Terus yang kedua, type 2 error. Orang yang
tidak memenuhi syarat tapi ikut mendapat bantuan. Ya kan? Nah, ini kalau kita gambarkan, ya kan, digambar itu yang idealnya itu, posisi ideal itu adalah tepat sasaran atau tepat sasaran. Jadi orang yang tidak miskin tapi tidak terima bantuan, atau orang miskin dan terima bantuan. Nah, kalau orang miskin tidak terima bantuan, ya itu berarti ya jadi masalah nanti kan, atau tidak miskin terima bantuan. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaan besar dalam pengukuran akurasi targeting adalah mengapa coverage dari setiap program itu beda-beda? Terus bagaimana menentukan orang yang memenuhi syarat, metode apa yang digunakan? Kemudian dari sisi orang yang memenuhi syarat, mendapat bantuan atau tidak memenuhi syarat. Nah, tadi Pak Tohari kan sempat menyebutkan kalau mengenai tepat sasaran atau tidak. Permasalahannya yang perlu digali lebih dalam dari sisi policy, sisi teknis, implementasi kebijakan adalah orang leakage itu, error itu terjadi karena salah ngitung, salah ngukur, apa salah di lapangan saat perbagian. Karena kan kalau dari kuesioner pengumpulan data kan pertanyaan masih simpel. Anda pernah dapat raskin, Anda pernah dapat ini. Tidak ada semacam evaluasi menyeluruh sebenarnya itu bottleneck-nya itu di mana? Di metodologinya atau di lapangannya itu nggak terlalu dalam seperti itu. Nah, itu jadi isu juga. Ya. Oke. Kenapa program penanggulangan kemiskinan bisa memiliki mekanisme targeting yang berbeda? Pertama, konsepnya itu beda-beda. Bisa juga. Itu. Konsep yang dipakai itu beda-beda. Ya, ini nggak harus kemiskinan. Konsep kemiskinan atau vulnerability apapun, itu beda. Indikatornya juga beda-beda. Anggarannya juga beda. Nah, kenapa anggaran penting? Kadang-kadang kebijakan itu bukan dari metodologi, tapi duit itu bisa untuk orang berapa. Jadi bisa jadi orang ini nggak dapat, miskin nggak dapat, itu bukan karena dia itu nggak masuk kriteria, tapi ketika di ranking, jadi kan targeting itu kan kita bisa milih ya, apa kita menentukan calon penerima itu ya tidak, 1-2 kayak di dummy gitu, atau kita pakai ranking, kita keluarkan skor. Misalkan ada beberapa indikator yang dipakai untuk memprediksi targeting. Biasanya kita pakai kadang-kadang kan pakai apa ya, misalkan dependent variabelnya itu ekspeditur. Nanti kan ada beberapa variabel untuk yang kita pilih untuk bisa memprediksi ekspeditur kan, misalkan gitu. Nah, nanti kan setelah itu kan kita kan predik angka. Jadi predik dari variabel itu prediknya berapa, predik skornya orang ini kan. Nah, ketika kita predik ya kan, kita predik kan nanti keluar skor. Keluarnya itu ranking, bukan kamu miskin atau nggak miskin. Nah, akhirnya anggarannya berapa, terus di ranking berdasarkan anggaran itu, gitu. Jadi bukan kayak orang baris kemiskinan itu enggak. Anggarannya berapa terus di ranking, ya itu uang yang dikasih ya itu yang sesuai dengan ranking itu. Ranking pun bisa beda-beda. Beda indikator rankingnya bisa beda urutannya. Itu. Nah, ini dulu saya sempat ngitung-ngitung, ya kan? Ngitung-ngitung ini untuk kemiskinan anak sih. Beberapa metode, ya kan? Beberapa metode yang beda-beda. Itu irisannya itu kecil. Ini tadi lupa apa namanya, yang di tengah-tengahnya irisannya lupa nggak termasuk, sekitar 3% lah. Ya kan? Jadi irisannya itu kecil. Metode beda, yang miskin beda. Jadi akhirnya kan ketika kita bicara, oke, targeting adalah masalah metodologi. Tidak selalu. Targeting adalah masalah filosofi juga. Masalah kebijakan. Siapa yang diprioritaskan? Karena sebelum kita ngomong indikator atau kita ngomong yang cacing-cacing, yang statistik dan sebagainya, ketika kita menentukan awal variabelnya apa yang mau dipakai, apa yang mau kita lihat, itu akan menentukan sekali sebelum kita turunkan di data dan sebagainya. Filosofi, terus apa ya, prioritas itu siapa, itu juga pengaruh ketika menyusun set variabel awal. Karena kalau setelah bermain dengan data, itu kan tergantung dari variabel awal yang ditentukan kan untuk targeting itu. Jadi seperti itu. Oke. Bagaimana dampak intervensi penanggulangan kemiskinan dapat diukur? Itu ada beberapa ya, non-eksperimen, kuasi-eksperimen, eksperimen. Tadi yang dimaksud oleh Mas Tohari yang dipakai itu adalah kuasi-eksperimen, itu proximity test, provinsi score matching, sorry, salah ngomong nyampur. Provinsi score matching, tadi Tohari itu matching apa prosedur, mirip-mirip gitu lah. Kayaknya itu yang dipakai adalah propensity scoring matching kayaknya, ya kan? Sorry mau jadi cepet-cepetan, ya tapi kayaknya itu. Nah ada lagi namanya itu different itu kayak itu kalau bisa kalau panel data. Ada lagi itu yang namanya kalau itu apa itu namanya kayak gini terus patah itu
Pokoknya ada yang namanya discontinuity, ada gini terus patah gini loh. Regression discontinuity itu apa itu? Pokoknya ada beberapa metode itu ada macam-macam. Kalau eksperimen itu menggunakan randomisasi ya. Randomisasi dalam arti seperti ini. Jadi kontrol dan trial itu di-set sejak awal, kontrol group sama trial group itu nggak bisa kalau program yang sudah berjalan. Yang bisa adalah untuk testing program yang belum berjalan didesain dari awal gitu loh. Jadi di-set dulu siapa yang akan jadi control group, treatment group dengan secara random. Tujuannya apa? Untuk menyamakan karakteristik, untuk membuat asumsi bahwa karakteristik kelompok grup dan treatment group itu sama sejak awal desain. Beda dengan kuasi eksperimen. Kalau di kuasi eksperimen, treatment sama kontrol itu beda karakteristik. Nah, tujuannya apa? Dipakai metodologi untuk buat pesudu sama. Istilahnya gini loh. Biar kelihatan agak-agak mirip-mirip sama. Kayak apakah dari karakteristik sama, terus pakai di matching, cari yang sama-sama, atau yang di matching itu propensity score-nya, gitu loh. Propensity score-nya di matching. Ya kan? Atau dari baseline sama endline, terus di-compare baseline, endline-nya, control group, treatment group, ya kan? Nah, kalau kayak different, itu nggak akan bisa, sulit untuk digunakan untuk menganalisa multi intervention kayak dipakai oleh Mas Tuhari. Jadi Mas Tuhari makanya itu sudah sangat tepat sekali pakai propensity score itu, gitu loh. Tadi aku salah ngomong ya awal-awal, harusnya propensity score bukan proximity test, akan kebalik-balik. Oke, jadi itu ya. Yang menarik kan, kombinasi dari beberapa penanggulangan kemiskinan itu kompleks. Jadi tabelnya dari Mas Tuhari tadi menarik. Jadi kan Mas Tuhari kan membuat tabel yang cantik, jadi siap exclusion-nya apa, inclusion-nya apa dari masing-masing intervensi. Kemudian ada irisan-irisannya juga, dampak dari masing-masing intervensi, kemudian dampak kombinasi, ya kan? Jadi itu menarik sekali. Nah, kompleksitas seperti ini itu juga sering muncul dalam kegiatan humanitarian. Humanitarian kayak di pasca tsunami di Aceh itu. Wangel itu evaluasi dampaknya. Karena banyak aktornya, intervensinya juga macam-macam. Akhirnya sudah nggak pakai gitu-gituan. Pokoknya dilihat meningkat, kita jangan lihat sumbernya dari mana atau enggak. Jadi kadang-kadang juga nggak robust, gitu loh. Tapi ya gimana lagi? Intervensinya ratusan, ribuan mungkin intervensinya, ya kan? Ya itu agak berbeda. Jadi kompleksitasnya adalah ketika intervensinya makin banyak akan makin rumit. Itu yang metode dipakai oleh Mas Tuhari itu. Jadi sekian dulu dari saya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan. Jadi tujuan saya presentasi agak banyak ini untuk pengantar biar lebih enak mendiskusikan apa yang disampaikan oleh Mas Tuhari. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Erlangga atas review dari pemaparan dari Pak Tuhari. Kemudian mungkin Pak Tuhari ada sedikit tanggapan mungkin dari apa yang disampaikan Pak Erlangga. Maksudnya saya harus menanggapi gitu. Ya mungkin ya, sedikit aja lah. Apa yang jadi kan ya memang policy itu pasti akan lebih rumit, pasti. Jadi pengalaman saya dulu itu pasti lebih rumit. Tapi sebenarnya meskipun ide paper ini kan, jadi dulu itu sebenarnya ide paper ini adalah hasil dari dulu itu saya berdiskusi atau berdebat atau apa ya. Pokoknya intinya saya dulu itu mempertanyakan, jadi kan dulu TNP2K itu kan punya ahli-ahli tuh. Ada Ben Olken, Abhijit Banerjee, terus Adama, terus pokoknya banyak orang lah gitu kan. Terus mereka itu tetap ngomongnya itu pakai yang konvensional gitu. Tapi saya waktu itu belum sekolah loh. Jadi saya tanyain ke Ben gitu, Ben, emang nggak ada alat evaluasi yang bisa mengukur sebegini banyaknya itu? Ya nggak ada lah gitu, adanya cuma ini gitu. Ya udah berarti ya memang kompleks, tapi kalau kita tidak menyusun suatu instrumen untuk memastikan bahwasannya sistem targeting itu dievaluasi dengan benar, ya sampai selamanya kita tidak akan mengetahui jawaban. Dan kalau kita tidak mengetahui jawaban, ya maka selamanya kita akan berjalan di tempat kan, karena orang tidak tahu caramu itu salah atau caramu itu kurang baik gitu. Tapi karena tidak ada evaluasi sehingga kita tidak mengerti kelemahan, sehingga ya
tetap berjalan kayak gitu terus mulai Nabi Adam sampai kiamat kurang 2 hari lah gitu kayaknya. Ya mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih Pak Tohari. Untuk peserta diskusi dipersilakan untuk apabila ada pertanyaan atau tanggapan bisa sampaikan di chat atau raise hand. Gimana? Saya raise hand itu. Halo? Halo, boleh nanya? Oh ya, Pak Said. Ya, silakan. Untuk Pak Said. Ya. Assalamualaikum. Mas Tohari, apa? Oke. Itu Waalaikumsalam. ya suara saya udah masuk. Suaranya kecil. Ya, bentar. Yes. Boleh. Halo? Udah kedengeran? Udah, Pak. Saya tak coba ganti headset saya. Ini apa? Langsung aja ya. Jadi oke, kalau sekarang kedengeran nggak? Iya, sudah, Pak. Halo? Halo, Pak, sudah kedengeran. Suaranya lebih berkualitas. Halo? Oke, wis krungu. Ya, sudah, Pak. Dipersilakan, Pak. Langsung saja. Ya. Ya. Ya, tadi diskusinya menarik juga untuk yang apa terkait dengan apa targetingnya ya. Jadi saya Mas Erlangga itu tadi, jadi yang jadi pertanyaan saya sebenarnya ini kan kalau nggak salah ya, mungkin Mas Tohari yang lebih tahu detailnya apa Unified Database itu pemilihan orangnya itu sendiri bagaimana? Kan itu 40% ya, 40% dari penduduk sekitar kan 40% terbawah. Tapi sendiri bagaimana yang masuk ke dalam UDP ini. Jadi setelah itu masuk jadi UDP kan baru, tapi untuk memilih yang jadi dulu 40% terbawah itu siapa gitu. Nah itu apa kriterianya gitu untuk masuk dimasukkan ke dalam database itu. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, saya lihat sebenarnya kan ada satu paper lagi yang saya nggak tahu sekarang udah publish belum, terakhir yang saya dapatkan yang di ISA discussion paper itu kan kalau itu kan pakainya regression discontinuity ya. Saya kelihatannya juga kenapa yang ini nggak pakai regression discontinuity, mungkin karena tujuannya ya apa yang beda, mungkin nanti bisa lebih dijelaskan sama Mas Tohari. Karena ya maksudnya saya melihat ada apa sih, kayak sebenarnya kalau dari sisi sampai sudah tahu spesifik skor koefisien segala macam, bisa mereproduksi skor PMT itu kan
kalau itu sekedar akhirnya untuk memprediksi lagi propensity score itu kan kayak ya maksudnya menurut saya sih di apa ya sayang aja maksudnya karena apa kalau sekedar untuk PMT score kan sebenarnya nggak butuh kalau untuk mendapatkan propensity score kan sebenarnya nggak harus pakai PMT score juga bisa gitu. Sebenarnya pakai variabel-variabel itu karena tujuannya yang penting adalah mendapatkan yang karakteristik sama gitu, tidak ya karakteristik sama dan kemudian punya peluang yang mendekati. Memang sih memang dijelaskan di paper itu kalau ketika menggunakan PMT score memang kemudian common support-nya lebih besar ya. Cuma itu juga jadi pertanyaan sebenarnya ketika common support-nya semakin besar itu kan artinya ada orang-orang yang mirip gitu, PMT score-nya sama tapi kemudian yang satu dapat, satu tidak, itu kan malah jadi pertanyaan. Berarti malah itu menunjukkan ada bahwa PMT score ini ternyata tidak cukup bagus untuk memisahkan orang yang antara dapat dan tidak. Nyatanya kok banyak orang yang sama-sama skornya sama tapi yang satu mendapat dan satu tidak. Itu malah jadi saya kira itu terungkap dari ketika melihat comment support-nya besar itu. Nah itu sebenarnya menarik itu yang diskusinya dengan yang AR itu, review AR itu gimana maksudnya ya mungkin nggak tahu mau mengungkapnya atau nggak, maksudnya kok akhirnya sampai tidak setuju reviewernya itu apa ini ya dan pertimbangannya gitu mungkin ya mungkin gitulah maksudnya kenapa kemudian memutuskan ini. Saya lihat sih memang ada tujuan dari sisi karena ingin membandingkan banyak program gitu ya, tapi saya lihat kan ada seperti yang paper satunya juga sebenarnya di persentase tertentu gitu kan, di skor tertentu itu ada cut off untuk program tertentu gitu. Jadi kan sebenarnya artinya di tiap program itu ketika cut off-nya berbeda bisa mengukur sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau kemudian pas cut off-nya sama berarti malah yang terukur kan dua program sekaligus. Kalau memang kemudian yang Raskin dan BLT itu cut off-nya itu sama, berarti kan memang seperti yang di paper satunya itu ya di cut off itu kemudian kita mengukur dua program secara simultan gitu. Memang tidak dampak 3 program ya, tapi cuma 2 program karena yang cut off-nya sama. Ya bisa dielaborasi lagi lah kan waktunya masih lumayan. Itu aja makasih. Ya, dipersilakan Pak Tohari. Langsung. Oke. Yang pertama itu 40%. Jadi dalam penentuan 40% BDT itu adalah sebenarnya tahapannya itu banyak itu. Jadi pertama dulu kita menggunakan kita sebut sebagai mini PMT. Jadi data sensus tahun 2010 itu kita mini PMT karena kan ada nama dan alamatnya kan di sensus, meskipun alamatnya itu cuma desa gitu kan. Jadi kita mini PMT, akhirnya ketemu prelist. Nah, dari prelist itu kemudian kita terjun ke lapangan. Jadi bukan kita, maksudnya enumerator BPS terjun ke lapangan untuk sweeping. Jadi sweeping siapa yang belum masuk di daftar ini gitu kan. Terus sambil listnya itu ditambah, kemudian baru dilakukan PPLS, pendataan. Jadi mendata informasi-informasi yang digunakan untuk PMT.
Nah, sehingga dari situ itu awalnya data ini tuh konstruksinya 60% penduduk orang Indonesia. Nah, karena dikumpulkan data variabel-variabel itu, sehingga dengan menggunakan PMT itu di-scrap dijadikan fix 40, yang 20 ini leeway. Untuk in case ada program yang coverage-nya itu lebih tinggi dari yang ini, maka ini bisa digunakan, gitu kan. Nah, pertanyaan ini adalah yang kedua tadi. Nanti yang ketiga, nanti saya elaborasi lagi, tapi ini yang mumpung saya ingat. Kenapa orang yang PMT-nya mirip, tapi tidak dapat? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang paling krusial dalam sisi pendataan. Jadi saya sejak dulu itu berisik. Saya pengen ngerti apakah enumerator BPS itu mengumpulkan data pada setiap rumah tangga. Jadi kita dulu itu sudah menyiapkan tracking, geotracking pokoknya. Tapi kan karena itu ya kita menyadari lah. Jadi kan intinya kan kalau kita tidak percaya BPS, maka kita kan harus memasang geotracking kan. Si enumerator ini larinya kemana sih gitu kan. Dan apakah interview ini dilakukan secara proper dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan ini. Nah, waktu itu kita hitung, jadi BPLS itu biayanya sekitar 1 triliun. Kalau ditambahin itu sekitar BPS mintanya 3 triliun gitu. Ya, memang akhirnya kita tidak bisa mengevaluasi memang, sehingga kita tidak tahu apakah orang, let's say, di desa itu benar nggak sih semua orang miskin dikunjungin BPS? Ya kita nggak tahu. Sampai sekarang tidak ada yang mengevaluasi itu. Nah, itu jawaban terkait kenapa yang PMT-nya support mirip itu tapi tidak bisa dianu. Nah, sekarang kalau kenapa yang jadi kenapa yang di paper satunya itu yang itu sekarang lagi diubah-ubah lah sama review economic studies, nggak tahu jadinya kayak apa nanti sampai di mana saya nggak tahu pokoknya. Nah, kalau itu lebih trivial, maksudnya lebih mudah. Karena programnya satu. Jadi intinya kalau programnya satu, whatever, pasti lebih mudah. Karena kan cut off-nya adalah KPS. Kita tahu, oh KPS itu ditentukan pada cut off sekian. Nah, tapi akhirnya kita bisa membuat prediksi yang ya meskipun nggak 100%, tapi more or less lebih tepat lah. Jadi orang yang di bawah cut off ini more likely tidak bisa mendapatkan KPS, yang atasnya itu tidak mendapatkan KPS. Nah, metodologi itu dibawa ke ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena faktanya PMT-nya itu sama, ada yang mendapatkan Jamkesmas saja, gitu kan? Ada yang mendapatkan BLT saja, ada yang mendapatkan Raskin saja, gitu kan? Jadi di sini itu sebenarnya random. Makanya tadi kalau dulu waktu berdebat sama reviewernya AIR kan sebenarnya antara OLS dan metode extensionnya hasilnya kan more or less sama itu. Jadi sebenarnya ini kalau saya boleh ngomong sebenarnya ini endogen gitu loh. Tidak ada faktor yang bisa menentukan ini. Selain kita tahu bagaimana sistem pentargetan di bawah, maksudnya itu sistem collecting datanya BPS itu dilakukan dengan precise. Kita baru bisa menjelaskan, oh ternyata orang yang menerima satu ini. Nah, yang lebih rumit lagi adalah dulu, meskipun kalau sekarang kan sudah diganti BPNT kan, dulu Raskin, decision orang yang menerima Raskin, itu tidak, meskipun datanya itu kalau kita lihat, datanya itu kan tergantung BDT tuh. Oh, di desa ini ada 500 orang yang menerima Raskin. Tapi 500 orang itu ditentukan oleh kepala desa. Kenapa? Sebenarnya bukan salah, tapi ini adalah kelemahan dari Raskin dulu kan. Jadi Raskin itu kan berasnya di-drop di kantor kepala desa kan. Nah, kepala desanya yang membagikan ini dengan biayanya sendiri. Jadinya orang yang menerima Raskin sendiri, kalau BLT kan jelas tuh. BLT kan dikasih KPS, dikasih kartu,
orang yang menerima harus datang ke kantor pos. Makanya errornya itu more likely adalah error karena targeting. Tapi kalau Raskin, decision-nya kan bukan pemerintah tapi ya kepala desa. Jadinya kadang ya wis dibagi rata gitu kan. Makanya di situ masih banyak pertanyaan yang sebenarnya sih menarik, tapi kalau saya sekarang sudah agak bosen ya ngomong targeting ya. Makanya saya sekarang agak ya, tapi sometimes ngomong penelitian targeting, tapi kalau lebih tinggi lah. Kalau yang ini sudah kayaknya saya sudah mulai agak menarik diri dari targeting. Bosen soalnya. Oke, mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan, monggo. Mau nambah sedikit ya, izin. Mau terkait dengan yang tadi pertanyaan kepada Mas Tohari, yang kenapa kok PMT-nya sama, ya kan? Terus tapi ada yang dapat, ada yang enggak. Sebenarnya gini loh, sumber data untuk targeting dan sumber data untuk melihat siapa yang dapat atau enggak itu sumber datanya enggak beda. Karena data PPLS itu bukan data yang diupdate terus-menerus, siapa yang dapat dan siapa yang enggak dapat. Itu database yang untuk calon-calon orang yang dikasih bantuan. Oke. Jadi angka PMT yang muncul di sumber data PPLS di-run pakai sumber data yang untuk evaluasi bisa beda. Gitu loh. Jadi kan yang untuk evaluasi biasanya Susenas kan, siapa yang dapat nggak dapat. Sementara ini, jadi kita perlu punya persepsi yang sama bahwa untuk membutuhkan PMT untuk targeting itu basisnya adalah BDT atau PPLS, data sensus. Sementara nanti evaluasi pakai Susenas. Belum tentu angkanya sama, orangnya sama. Belum, kalau misalnya orangnya sama ya, belum tentu skor individunya itu sama, karena nanti kan ketika di-run menjadi model, koefisien itu beda meskipun variabelnya sama. Jadi seperti itu. Di-run lagi pakai PMT. Jadi itu bisa beda. Yang kedua, seperti yang kita diskusikan tadi saya sampaikan juga, ketika kita bicara targeting untuk cell protection, ketika dievaluasi, orang tuh hanya dijawab, kamu dapat ini atau enggak? Itu aja kan? Yang ditanya itu dia nggak akan tahu skornya berapa dan sebagainya. Yang tahu adalah orang yang analisis di data. Nah, ketika kita bicara seperti itu, ketidaktepat sasaran itu bisa ada dua hal. Salah ngitung atau salah dalam pembagian. Gitu loh. Jadi kita ketika ada targeting yang nggak tepat sasaran, kita belum tentu bisa langsung adjust. Ini targetingnya salah. Belum tentu juga. Bisa jadi targetingnya salah, tapi atau yang salah itu adalah di distribusinya. Karena kan itu kan yang ditanya, kamu dapat atau enggak, dia kan responden itu nggak tahu menau asalnya dari mana atau nggak tahu menau gitu loh. Dia miskin atau enggak menurut pemerintah dia juga belum tentu tahu gitu loh. Kecuali kalau orang benar-benar dapat kartu miskin, ya kan, atau kartu perlindungan sosial. Di luar itu dia nggak tahu statusnya berapa, skornya berapa, dia nggak tahu. Jadi seperti itu. Jadi sedikit tambahan aja. Oke, makasih. Ya, terima kasih untuk Pak Erlangga. Untuk peserta diskusi yang lain, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan? Saya boleh tanya nggak? Ya, silakan, Mas. Ya, makasih teman-teman. Makasih Mas Tohari, Mas Erlangga atas sharingnya. Saya juga udah lama nggak bergelut sama yang kemiskinan atau targeting ini. Tapi setahu saya kan, pertama terkait Mas Tohari ya, sebenarnya tanya ini Mas terkait pengalaman waktu dulu ngerjain ini. Kalau dulu kan pernah bilang bahwa sebenarnya paper saman yang pertama ini udah separuh jalan sebelum berangkat. Nah, seberapa banyak peran supervisor sampean di S3 di UI sekarang ini mempengaruhi hasil akhirnya gitu. Terus kayak apa proses komunikasinya, dialognya, deal-dealannya tuh kayak apa gitu. Nah, itu yang pertama. Terus terkait yang kedua, saya nggak tahu, mungkin Mas Angga yang bisa jawab ini. Setahu saya kan memang PPLS terakhir tahun 2015, tapi dalam beberapa tahun terakhir kan sudah dilakukan updating mandiri dengan berbagai macam revisi yang sekarang ada itu. Nah, sebenarnya efek tingkat keakurasiannya itu udah pernah dievaluasi nggak? Atau sebenarnya apakah ada perbaikan apa enggak? Saya yakin pasti prosesnya panjang ya, antara updating mandiri warga ke RT dan sebagainya sampai ke atas gitu.
Tapi evaluasi, apakah pernah dievaluasi? Yang kedua, evaluasinya kayak apa? Mungkin itu aja. Makasih. Ya, silakan untuk Pak Tohari. Oh, saya dulu. Jadi gini, Jar. Jadi kan sebenarnya saya dulu tuh mau sekolah S3 kan, dulu kan sering cerita ke kamu kan. Saya malas soalnya ngomong poverty targeting gitu kan. Jadi riset saya dulu itu sebenarnya pengennya itu chat labor. Mungkin kayak risetnya Mas Angga itu ya. Tapi saya dulu itu memutuskan pindah karena ada salah satu dosen di Monash itu yang ngomong, kalau publish di jurnal kelas GDI, jurnal ekonometrik gitu itu sulit gitu. Maksudnya itu mau saya bantah, publish kayak gitu aja sulit, gimana ceritanya gitu kan. Maksudnya kan bukan, saya dulu kan idealis tuh, pengennya kan, masa sih sekolah dokter 3 tahun, publish satu artikel di jurnal sekelas gitu, sulit gitu loh. Lah akhirnya saya putuskan saya pindah aja. Karena supervisor saya dulu itu kan Lisa kan. Lisa Cameron itu orang yang salah satu well recognized people di bidang kemiskinan di Indonesia lah. Nah, akhirnya saya memutuskan sudahlah saya cari supervisor mediocre lah gitu kan. Nah, kebetulan dulu saya tanya Mas Rumaya, Mas ada nggak orang di situ yang ngerti Indonesia aja, nggak usah. Karena yang kita butuhkan adalah, kalau saya dulu berangkat sekolah dokter, itu yang saya butuhkan adalah orang yang bisa membaca paper saya itu bisa dibaca orang native nggak? Gitu aja. Ya itu kontribusinya. Jadi dulu itu, sampai di review IR itu ada satu kalimat yang referee-nya itu marah-marah. Jadi salah. Maksudku itu apa gitu, to generalize apa gitu, tapi aku itu menggunakan kalimat yang salah. Sampai itu tuh referennya marah-marah kan. Gimana sih ceritanya? Sudah baca paper teoritikanya kan panjang tuh. Terakhir kan harus di closing kan. Lah closingnya itu salah. Makanya akhirnya, nah sejak itu supervisorku sebelumnya nggak pernah baca kan. Jadi spotnya pas gitu kan. Submit IR gitu kan. Lah setelah itu sekarang baru akhirnya setelah itu membacanya agak lebih detail, pelan-pelan ditanyain, maksudmu kayak gini dah gitu. Maksudmu kayak gini dah gitu. Makanya kan ya bahasa Inggrisnya kan kalau dibandingin yang paper kedua ketiga kan jauh lah bahasa Inggrisnya. Kalau ini kan bahasa Inggris kelas orang Indonesia itu, kalau yang paper kedua ketiga kan sudah dieskalasi agak lebih tinggi sedikit lah bahasa Inggrisnya gitu kan. Gitu, Car. Iya, Mas. Makasih, Mas. Ya, Pak Erlangga. Oke, makasih. Oke, makasih buat Mas Fajar atas pertanyaannya. Jadi gini, ada beberapa inisiatif mandiri ya untuk mengupdate data mandiri. Pertama itu dulu di TNP2K ada namanya MPM. MPM itu mekanisme pemutakhiran mandiri. Jadi ada proyeknya sendiri. Nah, cuma itu kan kayak piloting. Belum selesai pilotingnya sudah di stop. Maksudnya belum selesai baru beberapa wilayah di stop. Jadi beberapa wilayah update stop. Jadi ya kita bisa bayangin aja kualitas datanya. Terus yang kedua, di Kemensos ada namanya 6NG. 6NG itu SIKSNG, jadi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation, di bawah Pusdatin. Nah, Pusdatin itu lembaga di Kemensos yang nggak punya kaki ke bawah. Akhirnya update-nya juga mandiri. Dari kabupaten-kabupaten ada yang ngirim, ada yang nggak. Ya kan? Kita nggak usah ngomong di level kabupaten ada daerah ngumpulin nggak. Kabupaten itu loh tidak semuanya ngumpulin. Nggak usah ngomong jauh-jauh tentang kualitas. Kualitas itu dalam arti kualitas persentif dalam apa? Dari coverage saja itu banyak nggak ngelaporkan, ya kan? Baru sekarang kelabakan kemarin karena ada kasus COVID baru datanya perlu data yang sudah update kan. Sebelum ini kayak santai, kayak nggak terlalu. Karena apa? Kadang-kadang kan ada namanya tuh mekanisme gini ya, mekanisme mandiri di masing-masing bantuan sosial. Akhirnya mereka tuh kayak bikin mini BDT sendiri. Mini BDT itu dalam arti seperti ini. Datanya tuh mereka ngambil BDT, UDP, terus nanti kalau ada komplain itu kayak macam aku nggak dapat dan sebagainya, mereka bikin verifikasi sendiri, data ditambahkan sendiri gitu loh. Jadi itu ini agak menjauh dari apa yang diimpikan oleh Mas Tohari. Ada satu data yang unified itu sekarang tuh mereka jadi kayak misalkan PKH itu datanya ditambah-tambah sendiri, belum tentu terintegrasi ke data induknya juga kalau ada update. Nanti ini datanya tuh ada tambah-tambah sendiri gitu. Jadi kan datanya dari TNP dikirim, dari sana tuh di-manage sendiri sama timnya. Jadi agak kayak fragmented. Jadi dari satu induk, satu mbok-mbokan, datanya akhirnya jadi kayak
beranak tapi beda-beda versinya gitu. Yang di Kemensos juga gitu, update-nya nggak masuk ke TNP. Terus ketika di-share ke TNP juga nggak percaya dengan hasilnya. Terus nanti dari TNP juga gitu, dari Kemensos. Jadi kayak nggak terpisah-pisah. Padahal induknya satu PPLS. Itu kenapa kemarin tahun 2019 itu sempat saya ada meeting, ada wacana mau ada PPLS 2021 setelah sensus. Setelah sensus mau ada PPLS lagi. Itu saya sudah nggak nangani itu kan, udah nggak bergelut di situ. Nggak tahu kabar terakhirnya gimana gitu. Apakah akan jadi PPLS lagi atau enggak? Jadi, kalau datanya bagus, nggak mungkin lah sampai harus PPLS lagi. Kalau datanya bagus. Nah, terkait dengan laporan, itu juga saya pernah lihat beberapa laporan. Jadi, cuma laporannya itu ya nggak terlalu jauh tentang kualitas ya. Meskipun ada beberapa teman yang memang bahkan teman dari alumni UNER juga yang bilang bahwa ini kualitasnya gini, karena mereka melakukan pengecekan mandiri, tapi mungkin belum tentu terpublish ya. Dan juga ada kayak spot check juga diimplementasi, spot check SOP, spot check data yang masuk dan sebagainya. Itu ada scattered report atau pengakuan dari orang yang olah data ya memang datanya bermasalah semua gitu loh. Jadi seperti itu. Ya, makasih. Ya, terima kasih untuk Pak Erlangga. Untuk peserta yang lain, bersilakan. Aku nanya lagi aja kalau nggak ada yang nanya. Bersilakan Pak Said. Itu apa? Bapak Mas Angga itu bisa elaborasi yang dari risetnya itu yang yang pakai pendekatan berbeda, kemudian irisannya ini itu apa aja, pendekatan apa aja yang kemudian menghasilkan irisan ya gitu, yang target yang berbeda dan irisannya cuma sedikit itu. Ini kalau mungkin lebih panjang lagi ya dibikin sesi diskusi terpisah, bisa singkat. Kalau yang saya pakai tadi, yang saya tunjukkan gambarnya tadi itu sebenarnya bukan targeting, tapi penentuan orang miskin. Jadi siapa yang miskin berdasarkan 3 metode yang berbeda. Nah, tapi kalau untuk targeting yang berbeda, itu kalau nggak salah Vivi Alatas sama orang Bank Dunia itu pernah bikin. Mereka meng-compare community based targeting sama targeting apa. Pokoknya ada laporannya kok. Bank Dunia itu pernah bikin compare beberapa targeting, bedanya seperti apa, diskrepensinya seperti apa. Ya kan? Jadi combine antara community base yang kayak saran komunitas, kayak kesepakatan gitu dengan targeting yang model dari driven dari data. Itu sudah ini pernah ada. Yang punyamu sendiri aja enggak? Yang apa? Yang kalau punyaku sendiri bukan targeting itu. Kita tunjukkan ya. Oke. Kecil tadi gambarnya, mungkin karena aku lihatnya di layar HP. Oke, ya dijelaskan ya. aja. Yang ini aja ya. Oke. Izin share screen ya. Yang ini tuh apa ya? Ini sebenarnya ini ada angkanya juga, irisan-irisan. Pokoknya irisan itu kecil. Ini anak yang miskin berdasarkan kemiskinan moneter dengan anak yang miskin bisa absolute deprivation dan relative deprivation itu beda. Yang irisannya kecil ini ada tapi kayaknya kehapus. Jadi ini ada. Terus kalau kita lihat lebih detail di di tabelnya itu proporsinya pun beda-beda proporsinya. Nah, ketika kita pakai namanya itu sensitivity, predictive value dan sebagainya itu ya itu beda-beda juga gitu loh. Terus ini juga beda, kayak ini ROC score-nya itu ya biasanya dipakai oleh teman-teman kesehatan. Jadi semakin tinggi makin spesifik. Jadi saya bikin kayak latent variable itu sebagai baseline-nya dari 3 variabel itu. Intinya beda lah. Jadi kenapa saya memahami bahwa yang dimaksud Mas Tauhari itu beda, karena gini loh. Yang Mas Tauhari kan cerita kan, ini coverage-nya beda-beda. Kemiskinan aja pakai berapa konsep variabelnya beda itu beda diukurnya, gitu loh. Jadi apa ya istilahnya itu kalau kita refleksikan ya kan, misalkan gini, kayak misalkan deprivation berdasarkan non-monetary indikator, itu kan misalkan ada nggak punya rumah, nggak punya apa dengan pendekatan berbasis moneter, misalkan berbasis moneter, misalkan expenditure, coba aja di overlap,
tabulasi biasa lah kan kelihatan bedanya. Ya kan, dari kita aja beda. Nah, kalau mau ditindaklanjuti, sebenarnya dari orang penerima-penerima itu akan menarik kalau dieksplor kondisi sosial ekonomi dari penerima-penerima itu. Apa sih perbedaan karakteristiknya? Kalau tadi Mas Tohari kan dia kan dianalisa sedemikian rupa sehingga disamakan karakteristik dari penerima dan tidak penerima di masing-masing itu. Jadi di masing-masing karakteristiknya disamakan. Bekerja pakai proximitas. Coba dibalik. Penerima itu karakteristiknya nggak, penerima A itu karakteristiknya seperti apa, B seperti apa, C seperti apa, itu digali lagi. Itu akan menarik dibandingkan. Bedanya di mana, mereka tinggal di mana, karakternya di mana. Mungkin ya nggak terlalu statistik ya, mungkin hanya kayak lebih akademik, kan bisa juga dianalisa sedikit kan. Mungkin faktor-faktor X itu digali juga gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, mungkin juga bisa dibandingkan juga dengan angka kemiskinan. Meskipun nggak terlalu persis ya. Jadi antara targetnya dan kemiskinan kan kalau di sosial kita bisa keluarkan expenditure, kita keluarkan, dari keluarkan itu kita cocokkan garis kemiskinan, dia tuh miskin nggak miskin. Nah, ini di overlap, terima nggak terima, miskin nggak miskin, terus karakteristik individunya dilihat. Itu juga menarik untuk diekspor. Jadi itu ya, makasih. Ya, kita masih ada 9 menit. Dipersilakan untuk peserta yang lain apabila ada tanggapan atau pertanyaan. Bagaimana? Mas, tanya Mas. Ya, dipersilakan Mas Tegar. Assalamualaikum, Mas Tohari, Mas Erlangga. Mau tanya, tanyanya cemen sih sebenarnya, tapi kebetulan kemarin waktu tesis juga mainan ginian. Nah, terus ada kan tadi kan dijelasin kalau semisal ini kan evaluasinya kebijakan yang udah beneran gitu, yang emang udah ada dijalankan gitu, terus dievaluasi. Nah, katakan kalau semisal kayak gini tuh, seandainya ini kebijakan yang nggak ada gitu, terus dievaluasi untuk apa ya, untuk keberagaman literatur tuh kayak gimana ya Mas? Kira-kira pendapatnya dari Mas Tohari sama Mas Erlangga. Jadi misal kayak yang saya ini masih cemen-cemen gini, tapi pengen ada niat untuk pengen apa ya, berkontribusi atau nulis lah, tapi keterbatasan data karena memang akses dan sebagainya. Cuman ya itu sih Mas, pengen nulis cuman ada terbatas data, terus habis itu mungkin nggak terlalu tahu dalam tentang policy yang ada di pemerintah, jadi sekedar pengen lah gitu. Kira-kira gimana Mas pendapatnya? Biar nanti misal ada adik-adik yang apa ya, tanya mungkin tanyanya ke senior yang lebih dekat gitu. Nanti kalau kita udah ngeh gitu kan, nanti bisa disampaikan ke senior yang lebih advance lagi kayak gitu sih. Pengen dapat advice-nya juga Mas. Gitu. Makasih. Ya, terima kasih Mas Tegar. Persilakan untuk Pak Tohari. Oh, saya dulu. Oke. Jadi gini ya, kalau saya sih memang penelitian banyak gitu kan, ada kualitatif, ada kuantitatif gitu kan. Tapi kalau saya, sekarang saya ekonomi kan, jadi saya bukan lebih mendewakan kuantitatif ya, tapi saya lebih penelitian itu, karena saya dulu itu di kebijakan itu seringkali diomongin kayak gitu, biasanya ditanya sama Pak Bud gitu kan, angkanya berapa tuh gitu kan, signifikan nggak gitu kan. Nah, sehingga saya itu lebih cenderung, lebih prefer menggunakan kuantitatif. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana sih kalau kita pengen publikasi, tapi kita nggak ada data. Jadi, kalau saya, memang publikasi itu kita ngomongnya grade-grade lah. Jadi, kalau saya dulu, mungkin karena saya dulu nggak pinter kali ya, waktu S1 itu kan, saya S1 itu kan biasanya bacanya itu kan AER tuh. Makanya sampai sekarang kalau tanyain Mas Rumaya itu mesti kan apa mimpimu gitu. Sampai sekarang mimpi saya itu tetap AER. Meskipun saya sekarang baru tahu kalau AER itu tidak terbaik gitu kan. Jadi kan ada ekonometrika, tapi saya dulu S1 nggak tahu ada ekonometrika. Ada QGI gitu kan, saya nggak tahu ada QGI. Nah,
Tapi itu adalah mimpi saya itu dulu terbangun. Jadi terbangun itu sejak saya kuliah S1 itu sudah mengerti lah. Oh, kalau publikasi di jurnal. Tapi saya dulu itu optimis saja. Pokoknya saya harus bisa publikasi di IR gitu kan. Sampai sekarang saya tetap merintis di sana gitu kan, masih ya merangkak lah, semoga saja ada. Nah, dari situ itu ada grade-grade. Jadi kalau biasanya saya sering ngomong kalau di ekonomi dulu saya nggak pernah diajari gitu kan. Jadinya kalau sekarang saya confident ngajarin gitu kan. Jadi yang pertama itu ada top 5 atau yang dikenal dengan top tier. Di ekonomi itu ada 5 kan. Ada Econometrica, QGE, American Economic Review, terus Journal Political Economic, Review Economic Studies. Nah, 5 ini kalau saya boleh ngomong sulit lah. Ya kan? Sulit. Nah, di bawah sini itu ada yang namanya top field. Top field itu kalau di Development Economics, Jurnal Development Economics. Kalau di Monetary, Jurnal Monetary Economics. Kalau di Labor, Jurnal Labor Economics. Ini agak lumayan achievable. Jadi banyak kok jurnal di Jurnal Development Economics itu yang risetnya itu, contohnya kalau di Indonesia itu meneliti dampak puasa Ramadan gitu. Terus ada banyak. Nah kalau itu yang puasa Ramadan itu datanya adalah menggunakan data IFLS. Apa? Bottom line-nya adalah yang dibutuhkan itu sebenarnya ada IFLS, terus sekarang ada IPAMS, terus ada data yang banyaklah data World Bank. Yang dibutuhkan adalah ide. Kontribusi itu pasti dilihat itu sebenarnya kamu ini pengen berkontribusi apa sih gitu kan. Pengen dilihat apanya gitu. Kontribusimu dalam dunia keilmuan ini menambah literatur itu semakin panjang. Yang dibutuhkan itu adalah kamu membuat branches. Jadi menambah, kalau sudah orang ngomong semuanya targeting gitu, jangan di situ. Bosen lah gitu kan. Harus ngomong di sisi area yang banyak tidak dieksplor oleh orang. Nah, di bawah situ banyak lagi jurnal. Jadi intinya adalah ya pertama mimpi. Nah, biasanya kalau riset itu ditargetkan artinya target itu kita sudah mengerti kan. Jadi kita membaca jurnal itu kan mengerti kualitasnya tuh. Kalau riset itu ditargetkan di top tier, biasanya landed-nya itu top field. Jadi kayak paper saya dulu ini yang pertama ini kan saya nggak ngerti kan. Makanya akhirnya ternyata landed-nya di top field. Kalau yang kedua, ketiga ini kan lebih tinggi lagi lah harapannya. Tapi sekarang sih masih muter-muter aja, udah berapa tahun muter-muter aja lah. Nah, kalau saya ya, kalau nggak ada data, model, matematik, which is lebih challenging kan, dan lebih tidak publishable sekarang. Karena zaman dulu tahun 80-an gitu kan, orang ngomong model-model, kalau sekarang udahlah bosen orangnya kan, modelnya udah banyak yang tidak terbukti gitu kan. Sekarang itu yang empiris, dan jangan melupakan hal kecil. Seringkali orang melihat hal kecil itu kan, makanya dulu itu kalau sekarang kan saya itu lebih tertarik ngomong, lebih menjawab pertanyaan kenapa sih wilayah timur itu tertinggal gitu. Proper tapi jawabnya enggak angger ngomong black gitu, enggak, proper. Sehingga dari situ itu kita tahu, harusnya kalau wilayah timur pengen maju, harusnya itu kayak gini loh gitu. Itu yang disebut dengan evidence based policy. Kalau sekarang kan orang ngomong, banyak pengamat ngomong ngalor ngidul, tapi nggak ada faktanya apa gitu loh. Contohnya, timur tuh tertinggal karena nggak ada transportasi, dikasih tol laut, nggak ada evaluasinya juga kan. Pertanyaannya apa benar tol laut itu meningkatkan kesejahteraan? Nggak ada juga gitu kan. Nah saya itu cuma ya gitu-gitulah, simple gitu. Mungkin itu dari saya. Ya, Pak Erlangga, silakan.
Oke, terima kasih. Sebagai besar disebutkan oleh Mas Tohari, saya hanya nambah sedikit. Jadi ketika kita masih blank tapi ingin berkontribusi, itu pertama itu adalah yang perlu kita cari tahu itu kontribusi di mana, seperti apa. Terus yang kedua itu kita harus memikirkan, maksudnya gini loh, fokus kepada apa yang kita tertarik. Kita tertarik pertama, jadi gini, kita ini sudah terlalu banyak generalis, tapi kita kurang orang yang spesifik, yang fokus. Jadi kalau policy ya usah ngomong policy luas, langsung misalkan tertarik kebijakan tentang orang hutan. Ya orang hutan itu aja didalami, jadi ahli kebijakan orang hutan. Semua artikel terkait orang hutan dibaca, semua jurnal tentang orang hutan dibaca, semua metodologi riset-riset yang dipakai untuk meneliti orang hutan dibaca. Ya. Misalkan seperti itu ya. Nah, jadi fokus di situ tapi didalami. Nah, terus nanti kalau ada peluang beasiswa ya, itu didalami. Nanti dari ketertarikan itu dan interest ketika membaca itu akan terakulturasi dari tulisannya. Jadi ada pemahaman yang mendalam tentang small issue, Jadi ketika udah mendalami tentang orang hutan misalnya, maka orang hutan ada topik besar, nanti ada sub-sub topik kecil, gimana sosiologi orang hutan, misalkan kayak gitu kan, atau seperti apa, atau ekonomi orang hutan, itu misalkan kayak gitu. Jadi itu akan bisa lebih spesifik. Nah dari situlah kontribusi itu bisa juga kita masuk gitu loh. Pilihannya adalah ke challenge yang isu besar atau kita main di isu spesifik. Dalami di situ, kebijakan selalu didalami. Berita soal tentang orang hutan dibaca, itu contoh ya, saya nggak bicara tentang orang hutan, tapi cari yang spesifik. Terus yang kedua, apapun yang ditekuni itu pasti bisa. Ketika sudah mendalami misal isu itu, maka orang hutan mesti akan dapat data-data terkait orang hutan, mesti akan nemu sumber datanya di mana, caranya apa di mana dan sebagainya. Nah, metodologi juga bisa berkembang. Misalkan nggak ada data pun, kalau udah tahu banyak soal orang hutan dari siapapun, kebijakan terkait orang hutan, bikin literatur review aja pasti tajam. Itu bahkan bisa di-publishable literatur review-nya, bisa jadi policy paper. Apalagi kalau bisa statistik, dikombinasi sama data statistik. Nggak bisa statistik, nggak usah bingung, ya ajak aja teman yang ahli ekonomi terus statistik join. Iya kan? Kan penelitian kan nggak harus sendiri kan, jadi penting harus bisa jadi subject expert. Kalau kita ngomong polisi itu banyak, tapi ya dibongkar aja polisi apa tertariknya, cari orang yang belum banyak di sana, kontribusi di situ. Jadi itu aja. Nanti yang lainnya itu akan mengikuti publikasi, conference, jurnal dan sebagainya akan bisa mengikuti. Dalami hal yang Anda tertarik dan kalau bisa orang-orang yang belum main di sana. Oke, ya terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya untuk Pak Tohari dan Pak Erlangga. Jadi karena memang kita waktunya sudah habis ya, jadi kita akhiri diskusi untuk sore hari ini dan sebagai penutup saya akan membacakan sedikit poin yang sudah saya tangkap ya dari apa yang kita diskusikan tadi. Yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan Pak Tohari, adanya program komplement dalam pengentasan poverty itu penting karena saling melengkapi dan akan bersinggungan dengan multidimensional. Jadi namun evaluasi yang sekarang ada di beberapa paper itu masih bersifat parsial, jadi nanti akan cenderung overestimate seperti itu. Dan tadi pemaparan dari Pak Erlangga juga menyebutkan bahwa kenapa program penanggulangan kemiskinan bisa memiliki mekanisme yang berbeda, karena memang adanya penggunaan konsep yang berbeda, kemudian perbedaan indikator dan ketersediaan anggaran. Dan yang terakhir adalah terkait dengan possibility to publish untuk teman-teman yang mungkin masih merintis ya. Jadi mungkin adanya yang diperlukan itu ide dan kontribusi yang dibutuhkan dalam penulisan publikasi karena data itu mungkin memang ada semua dan bisa diakses semua gitu ya. Dan yang kedua adalah terkait dengan fokus di mana kita tertarik dan kemungkinan adanya kolaborasi dengan expert ataupun teman yang memang memiliki keahlian di bidang tertentu. Ya, demikian untuk diskusi pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Tohari dan Bapak Erlangga yang sudah berkenan hadir dalam diskusi internal riset kedua ini, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir dalam diskusi kali ini. Sekian untuk diskusi kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam balik ya. Itu ada saya, ada Mega, ada Fajar, ada